Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah seorang artis cantik, Kiki Amalia. Kiki. Iya, bye. Bener, kamu tuh termasuk peka mendengar suara-suara gaib gitu. Sebenarnya seperti itu, cuman aku nggak pernah mau nggak pernah mau mendalami atau mengusik secara langsung atau pengen nanya-nanya apa sih artinya ini, aku nggak mau belajar tentang itu. Tapi pernah mendengar? Melihat. Apa yang dilihat? Misalnya di lokasi syuting aku ngelihat bayangan-bayangan yang aku rasa nggak sewajar-wajarnya gitu. Tiba-tiba ada yang set gitu lewat, atau tiba-tiba aku ngerasa nih tempat ini tuh kayaknya nggak ini ya, kayaknya nggak enak deh untuk dipakai untuk tidur, untuk istirahat gitu. Terasa aku ngerasa gitu ya. Jadi feeling aku cukup peka dan kuat sih seperti ini. Oke, nah berikut ini mudah-mudahan kamu nggak pernah ketemu dengan partisipan kita. Karena berikut ini adalah seorang partisipan yang mengaku selalu haus akan gadis perawan. Untung gue udah. Malam hari ini, dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan, Didin. Didin. Iya, Pak. Boleh diceritakan pekerjaan Anda sehari-hari? Saya kerja wira swasta. Di bidang Ya di bidang pecel ayam gitu. kuliner begitu ya? Iya. Oke, apa yang mau Anda ceritakan malam ini? Saya cerita dendam sama seorang wanita. Karena waktu saya sekolah kelas 3 kalau nggak salah itu, orang tua saya berantem, bertengkar. 3 SMP? 3 SMA. Oke. Dan setelah itu yang ibu saya ini sama bapak saya. Sampai orang tua saya itu pisah. Dengan itu bapak saya itu digetok pakai batu bata waktu saya masih sekolah. Kenapa saya tanya kenapa ibu kayak gini? Nah di situ saya ada firasat, saya kayak akan-akan itu kayak yang kasih bisikan itu. Jadi saya suruh mainin wanita. Jadi setelah saya udah mainin wanita berapa kali, jadi saya hubungin sampai ada yang meninggal. Sebentar, hubungan lalu sampai meninggal, maksudnya gimana nih? Enggak gini, saya kan punya ada barang-barang kayak dari dukun kayak gitu. Ya saya juga nggak tahu, katanya udah pakai ini karena kamu kan lagi dendam sama cewek nih. Ya udah saya suruh dia pakai sama saya tuh. Nah setelah itu saya iniin cewek-cewek sampai saya pacaran berhubungan. Pokoknya setiap saya nggak dapat perawan itu badan saya panas. Oke, bisikan-bisikan itu seperti apa ya? Kayak ada bisikin gitu. Iya tuh. Yang bisikin itu suara laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Gimana? Laki-laki. Pernah terlihat sosoknya? Enggak, cuman Bisikan dibisikin aja? aja gitu. Karena kan saya kan nggak ini, saya kan cuman dari awalnya kan saya minta biar saya tertarik sama wanita-wanita itu. Sudah banyak korbannya? Kalau yang meninggal baru 1, tapi yang 2 itu mencoba untuk bunuh diri tapi saya gagalin. Karena langsung saya tikain, takutnya saya takut terulang ini kembali bunuh diri. Oke, baik. Tujuan Anda malam hari ini ke Menembus Mata Batin untuk apa? Saya ingin menetralisin badan saya juga pengen ngilangin itu saya udah capek Pak.
Sudah mulai terganggu dengan bisikan-bisikan itu. Saya kalau umpamanya kagak pakai itu saya udah lama nggak pakai nih. Kadang-kadang ada badan panas di dada. Gak pakai apa nih maksudnya? Maksudnya minyak kayak BP kayak itu, Bulprindo, atau batu cincin kayak gitu. Oke, jadi ada jimatnya gitu ya? Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan tujuan Anda bisa tercapai pada malam hari ini. Dan sebaiknya Anda ceritakan semuanya, jimat-jimat juga dikasih tahu semuanya pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Didin, terlahir pada tanggal 17 Agustus 1983. Sosok yang jujur namun keras kepala. Saya melihat nafsunya sangat besar sekali, terutama untuk menaklukkan wanita. Ada energi besar dalam tubuhnya yang mempengaruhi Didin. Saya melihat ada gambaran seekor macan putih dan auman yang sangat keras sekali di kuping saya. Macan putih. Saya akan memecahkan misteri dan teka-teki Didin pada malam hari ini. Malam Roy. Selamat malam. Malam. Silakan duduk semua. Baik. Didin, tanggal lahirnya 17 bulan 8, 1983. Didin karena kecewa terhadap sosok ibu, lalu punya dendam kepada perempuan. Ada bisikan-bisikan yang selalu memprovokasi untuk menyakiti perempuan, mengambil. Dan sekarang sudah mulai capek dan ingin dinetralisir supaya tidak ada bisikan-bisikan itu. Dan jimat-jimat itu sudah lama tidak dipakai, tapi justru badan terasa panas dan tidak enak. Tapi kalau saya lakukan adem. Jadi merasa nyaman? Nyaman, maksudnya melakukan hubungan gitu saya adem. Oke, baik. Saya tiba-tiba tuh langsung lihat hal-hal yang nggak bagus di diri saya, di diri kamu, dan saya mengalami sesuatu yang aneh ketika saya melihat kamu. Ada hawa negatif yang kenceng banget. Dan saya merasain Mas Didin sendiri nih, saya ngeliat kamu kayak ada bawa jimat ya. Iya, nggak tahu itu apa udah masih ada isinya atau kosong, karena saya sudah kagak pakai lagi. Oh, gitu ya. Boleh saya lihat kah? Sudah lama ini saya nggak pakai lagi, soalnya masih saya lawan. Masih dilawan? Masih saya bisa lawan. Terakhir kapan pakai gini-ginian? 2000. Lebih dari setahun? Iya, lebih dari setahun. 2012 kan kalau nggak salah apa 2013 ya? 2012-2013, silakan Ki. Mas Didin itu dapatnya dari mana jimatnya? Apa Mas Didin datang ke paranormal atau dapat sendiri dari hasil apa? Saya dapat dari ya paranormal kayak gitu. Tujuan Mas Didin ke paranormal tersebut? Ya untuk menyakitin seorang wanita. Saya ngeliat potongan tubuh orang, manusia. Itu apa ini ya? Ada potongan-potongan jeroan gitu. Iya, kayak daging, usus gitu. Usus dan jeroan. Ini kok kayak makanannya siluman macan putih ya? Benar. Ya emang ada sih, kalau macan putih ada di tubuh saya, ada masih. Itu Anda Saya memelihara atau? Enggak, jadi gimana? Mungkin dia datang dari jimat ini atau gimana? Itu macan ada 5 atau 4. Waktu Anda mendapatkan jimat ini gimana ceritanya? Datang ke seseorang? Saya datang, saya minta ASEAN. Karena tujuan saya untuk Pengasihan. menyakitin
wanita. Perempuan? Soalnya Oke. saya sama orang tua saya yang laki ini gara-gara itu jadi saya benci sama ibu, tapi bukan saya benci sama ibu sendiri, saya jadi benci sama perilakuan wanita kayak gitu. Perilaku wanita. Iya. Oke. Nah, ini waktu mendapatkan ini ada ritual yang dilakukan nggak? Nggak ada, Langsung dikasih aja? saya langsung dikasih ini, pegang, Oke. udah. Berapa Anda bayar untuk mendapatkan jimat ini? Ya kurang tahu dah saya berapa, lupa. Saya tahu dari SMA kelas 3. 100.000, 500.000, 1 juta, 300 kalau nggak salah. 300.000. Di baunya seperti ini ya? Kok nggak bisa dibuka? Udah lama sekali kayaknya, udah kering ya. Banyak ininya. Itu baunya seperti apa, Roy? Sorry. Jadi pegang. Iya, dipegang. nggak boleh pegang. Ya Boleh Tuhan. pegang. Tajam banget Ini ya. dipakainya caranya gimana ya? Dioles di... Saya dioles di alis. Bisa diperagain nggak? Kayak gini. Oh selalu sama ya? Gitu Lalu caranya. ini, Disilangkan pegang, lalu terus digunakan di alis. mulut, di sini. Mulut, gitu. tangan. Iya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya saya kalau setiap kenalan sama seorang wanita Mikat gitu Langsung jadinya. mikat gitu. langsung nikah. Berhasil. Ya itu dia hampir kurang lebih 10 saya. Itu kayak minyak pelet gitu ya, Roy? Iya. Itu kayak minyak pelet gitu loh. Orang-orang khususnya wanita kalau kena salaman sama itu langsung jatuh cinta pada Langsung ikut. Mas Didin, langsung ikut gitu. Apalagi ditambah dengan udah kenal. Iya. Kemudian ditambah lagi dengan hubungan saya tuh ngerasa ini juga nih dua benda yang sangat negatif sekali ya. Ada apa, Roy, yang kamu rasain dari cincin-cincin ini? Ini kok ngerasa saya dia tuh kayak dengan ini nih. Ini kayak darah perawan. Bau juga loh. Jadi ini kayak dia tuh bakalan kepanasan kalau nggak dapat darah perawan. Artinya darah perawan beneran atau dia dengan seorang perawan. Berarti anak-anak SD. SMP. Ya ampun. Kelas 2. SMP. Kelas 2 sama anak SMA. Itu termasuk pedofilia loh. Masih di bawah umur. Pedofil ya? Itu Anda lakukan dengan dasar suka sama suka atau Anda paksa? Enggak, itu suka sama suka. Jadi karena emang mungkin dari ini kali ya, jadi dia juga suka, saya juga emang saya suka. Mereka pasrah menyerahkan ke Anda gitu? Iya, Karena Anda menggunakan minyak ini? mungkin. Setelah kamu ambil ke terus apa yang terjadi? Kamu tinggalin? Tinggal Iya, saya tinggalin. Ih, ditinggalin aja kok gitu. kayak gitu sih, Mas? Iya. Jadi Ini boleh ditutup nggak sih, Roy? bau ya? Pusing banget. Iya, boleh, parah. boleh. Bau. Jangan sentuh ya. Itu Baik. deh. Tadi kan Anda bilang, Mas Didin, ada satu korban yang meninggal. Iya. Itu gimana ceritanya? Itu saya juga kan dari teman saya sendiri. Katanya atas nama si A meninggal. Mungkin depresi atau katanya dia apa? Overdosis obat. Terus sobat. Heeh. Mungkin ya itu stres atau gimana karena nyari saya nggak ketemu-temu. Oh, jadi dibuat tergila-gila semua ini perempuan-perempuan sama Mas Didin. Ya kurang tahu juga dah. Saya karena kalau saya habis pakai itu ya tinggal. Tapi kalau saya nggak pernah pakai itu badan panas. Wow, Badan kayak gitu banget ya. panas kalau nggak pakai. Nggak, pokoknya nggak pakai ini nih umpamanya. Terus nggak dapat darah perawan kayak gitu. Cuma badan panas, dada panas. Kalau misal terasa lagi panas gitu, apa yang dilakukan? Ya Pakai lagi? saya nyari lagi. Nyarinya Saya- kemana? Ya daerah-daerah. Di Sukabumi yang jauh-jauh gitu. Cari orang, kenalan, Serem ya. Kenalan. langsung diambil. Iya. Itu kalau saya bisa jeblosin itu bisa masuk ini loh penjara kalau Iya, kayak gitu karena kan Di itu di bawah bawah umur Bawah ya. umur, iya. Masuk juga pelaku Pedofil. iya pedofil gitu.
Kalau dia kan nggak ngerti pemahamannya gitu, jadi ya udah, saya sangat-sangat mengecam sekali apa yang dilakukannya, sangat tidak baik. Dan selain makhluk macan putih, saya tuh ngelihat dirinya dia juga pengen sendiri gitu loh. Ada keinginan sendiri. Ada keinginan gitu. Kalau nggak anak orang rasanya panas gitu badannya. Jadi kayak sugesti gitu loh. Jadi kayak seolah kayak nagih gitu ya nggak sih? Iya. Kamu ngerasa. Padahal tuh dia panas. terus tadi malamnya ngapain sama namanya siapa juga besoknya lupa. Hilang lagi. Iya, karena kan saking banyaknya ya gitu. Ini gawat sekali loh. Beneran. Kalau orang tua mereka tahu nih kamu gituin mereka, itu bisa kamu dipenjarakan, dihukumin. Yang meninggal itu Roy sekarang apakah arwahnya udah tenang kah atau masih ngikutin Mas Didin ini? Sebenarnya yang meninggal, boleh saya disebutkan namanya siapa? Saya lupa. Tuh kan. Berarti sampai namanya aja lupa ya. Apalagi tentang ini. Ada orang, mungkin juga nih orang bunuh diri gara-gara saking dipermainkannya. Orang kan bisa gila ya. Perasaan wanita tuh sampai kayak begitu. Ini Roy, kamu gambarnya bentuk tubuh dan juga organ-organ dalamnya Iya. itu keluar. Maksudnya ini kecelakaan kah atau terburai semua isi perutnya atau gimana? Kalau lihat dari Mas Didin, saya melihat ini perempuannya tuh sakit hati, terus bunuh dirinya di rel kereta api. Tapi di sini sih arwah perempuannya udah nggak ada kepalanya lagi, udah hancur. Tapi tersisa leher dan jeroan di ususnya. Itu yang saya dengar. Nggak pernah dilihat, didengar lagi kabarnya ya korban-korbannya? Enggak. Hilang gitu Saya aja? hilang gitu aja. Hilang gitu aja. Baik, berarti saya akan bersikap tegas hari ini, akan membuang semuanya tanpa bertanya apakah saya boleh menyita atau tidak. Tampaknya saya harus menyita dari tanda kutip, diperjelas lagi. Akan saya ambil tanpa persetujuan atau disetujui atau tidak, saya akan ngambil itu ya. Oke, kalau diambil, dia sudah hilang langsung efeknya atau gimana? Roy? Perlahan tapi pasti menghilang dan menurun. Mukanya akan kembali seperti orang lihat biasanya. Kayak saya lihat nih, di mata saya sama kacamata orang lain beda. Ya. Gitu. Perempuan perawan gitu. Dari Vision Roy itu lihat seperti itu. Ya tapi kan ini ya kalau aku bisa bilang Boleh. ya Roy, Mas, baik-baik. Aku pikir ini egois loh. Karena apa? Ini mau kemauan dia sendiri, tapi dia mengorbankan banyak orang. Itu kan namanya egois. Iya. Mas nggak tahu bahwa ini namanya udah makan korban segini banyak gitu. Mas udah membuat orang jadi nggak celaka. Mas membuat orang jadi hancur masa depannya. Itu kan perbuatan yang nggak manusiawi banget kalau saya bilang. Selaku wanita ya, aku ngerasa ini nggak manusiawi. Mas yang lakuin ini nggak manusiawi banget. Iya. Itu Roy pengen hancurin sekarang. Tapi di badan saya sesuknya masih ada nggak? Akan hilang perlahan-lahan. Sama paku goib. Apa? Paku goib di sini ditaruh. Iya. Paku goib. Pernah dipasang gitu? Iya dikasih sama dukun. Jadi ya paku goib kayak gimana gitu ya, nggak berbentuk ya. Cuma kalau dipasukin terasa. Kalau di ronsen tuh kelihatan sebenarnya Roy. Susuk-susuk gitu. Pastinya kalau yang dukun beneran ya, pasang-pasang yang logam-logam gitu di wajah atau apa, mereka juga kedetek kok. Kedetek banget pasti. Di sini, di ronsen kelihatan. Saya ngelihat vision saya, apabila ini diteruskan akan banyak berdampak buruk nih buat kamu. Bahkan saya ngelihat nyawa kamu yang melayang sendiri karena karma dan digebukin orang. Itu vision aku gitu. Kedua, saya ngelihat apakah saya bisa memanggil sosok macan ya untuk datang pada hari ini. Boleh. Tapi masuk di badannya Mas Didin sendiri. Ya, untuk datang pada hari ini. Boleh. Tapi masuk di badannya Mas Didin sendiri. Saya akan ngomong supaya tinggalin Mas Didin. Kalau sosok itu dipanggil, aman buat kita semua di sini kan? Roy?
aman sih bagi kamu. Bisa dikendalikan sama Mas Didin ya? Kalau Saya kurang paham kalau mau dikendalikan atau tidaknya. tapi bisa masuk. Bisa masuk. Oh, di diri kamu sekarang bisa kan? Kalau kamu mau panggil atau pakai orang lain, nggak badan kamu. Nggak bisa. Dia nggak tahu juga lah. Soalnya macan putih itu ya suruh jagain saya gitu. Enggak, dia nggak jagain, dia justru yang bikin ini nih. Cewek-cewek pada baper dan cewek-cewek pada gila. Akhirnya depresi, terus udah gitu terjun ke rel kereta api. Tuh, gara-gara itu sosok-sosok begituan. Saya juga nggak mau mojokin kamu makin tambah bersalah, enggak. Cuma asal kamu tahu perbuatan kamu tuh bikin orang lain jadi sedih kehilangan seorang anak loh ini. Itu dia, keluarganya pasti kan kehilangan, apalagi karena sakit hati. Iya. Itu macan putih itu apa? Jin kah, siluman kah? Siluman macan putih gitu. Saya pengen banget deh kamu manggil dia untuk datang ke tubuh kamu, bisakah? Saya nggak bisa memanggilnya. Tapi apa aja nih kebutuhan yang diperlukan untuk bisa hadirin sang macan putih itu? Di situ saya juga bingung untuk menghadirkannya dan sajian-sajian apa. Tapi saya bilang dia kalau mau datang aja gitu. Biasanya kalau datang gimana? Apa yang Anda lakukan? Ya nggak gini, nggak terasa di tubuh saya kan kadang-kadang saya di ini sama temen ya. Kamu ada penunggunya, katanya. Cuma dilihat? Iya, leluhur kamu di situ. Apa? Saya bilang gitu. Macan putih, dia bilang gitu. Ada banyak. Ya terutama ada macan loreng, kumbang, terus itu katanya udah diusirin semua sama teman saya. Pernah melihat sosoknya? Kalau masalah ngeliat sih belum. Pernah dengar suaranya? Dengerin aja doa suara ngong-ngong kayak gitu aja udah. Kadang-kadang dia kalau itu dia ngerebutin diri saya. Macan kumbang, macan loreng sama macan ini. Karena di diri saya ini ada macan putih. Jadi yang macan kumbang itu sama loreng atau macan apa saya nggak tahu, ada lupa. Itu ribut di luar. Jadi di dada saya panas. Oke, ini saya nggak ngerti loh. Maksudnya gimana sih? Ada macan putih dalam dirinya, ada macan lain-lain di luar gitu itu loh. maksudnya? Karena kebanyakan jimat jadinya halusinasi dan delusi. Nah, ini tuh karena akibatnya banyak teman-teman gaibnya. Saya tuh malah pengen hancurin deh ini. Apa yang terjadi jika saya hancurin ya? Ini akan berubah apa tidak? Tapi saya butuh bantuan. Saya sebenarnya udah menawarkan tubuh kamu nih. Macannya di sini nggak ada bau kuntilanak ya. Sama sekali nggak ada tercium sundel bolong. Saya hanya mencium macan putih, tapi dia tidak berani keluar hari ini. Dan Kalau nggak dipanggil, bisa diajak komunikasi dan diusir ya? maksudnya? harusnya bisa sih ya, harusnya. Cuma yang Roy lihat hari ini kok nggak masuk. Malah justru saya ingin, nggak tahu apa, saya gergetan dengan itunya. Ini ya. Itu ya. Iya, pengen Ini aku apa sih Roy, hancurin, hubungannya karena dengan macan putih? Apakah ini untuk manggil mereka atau mengendalikan atau apa sebenarnya? itu bagian dari macan putih yang diritualin. Ini kan sebenarnya juga bagian dari macan putihnya juga kan. Saya juga kurang paham. Saya cuman dikasih sama itu sama dukun atau orang pintar. Cuma ini pegang. Caranya begini-gini, ya udah gitu aja. Oh, itu caranya Tapi melakukan iya. ini. Berarti yang dipakai itu si macannya itu sebenarnya baik. yang dikasih begini ya. Betul. Nah, saya kasih tantangan sekarang. Saya pengen hancurin nih di sini. Kamu boleh nggak? Saya boleh aja dihancurin.
situ aja. Diri, tidur. Tidur sama aja udah. Dan ambil itu lagi. Kalau dihancurin penonton kita nggak apa-apa tapi Roy. Gak apa-apa. Butuh kain hitamnya untuk supaya nggak mencelat belingnya kemana-mana. Kamu hancurin yang keras ya. Bentar ya, sabar. Dan penonton saya yang Dikasih, Mas, ditutup itu. Oke. silakan hancurin sekenceng-kencengnya ya. Tolong jangan sampai mencelat-mencelat belingnya. Astagfirullah. Hancurin sampai habis. Itu nggak boleh ada yang tersisa. Nggak boleh. Itu bunyi apaan itu? Kok ada suara? Cok, dia Tuhan. Aduh, Jangan. apaan tuh? Ambil. Tolong, Mas Didi. Itu bunyi. Roy, ada suara. Enggak ada suara. Ada suara apaan tuh? Nggak mau. Bentar. Ambil itu. Mas Didit. Itu tolong satu lagi. Ada dua. Gelindingin, hancurin. Dibungkus, Nanti Mas. kamu Dibungkus. udahin ya. Kamu kumpulin aja terus udahin. Injek. Roy, ini suara. Right Iya, here. kayak Berarti nggak bisa, Kak Rai. bisa. Baunya. Tuh, bisa kan? Hancur. Baik, sini. Ini ada suara kayak Kalah. kayak suara auman macan loh. Udah, sisanya nanti. Ini, Bu. Sono. Kamu minggir. Kamu bantuin saya. Kamu ludahin nih. Kamu injek nih, Bang. Pakai sendal. Awas sendalnya. Injek. Yuk. Allahu Akbar. Tuhan. Ya Allah. Aduh. Ah, itu apa? Kadal. Tokek. Oke. Nggak mungkin ada tokek dong dari sini. Serius nih. Iya, baik. apa, Jadi sebenarnya yang Apa yang saya terjadi hancur, sebenarnya? yang dia hancurin ini menyebabkan makhluk-makhluk lain dari dunia astral muncul karena baunya yang menyengat. Jadi sehingga muncul tokek juga. Berarti sebenarnya makhluk jadi-jadian itu siluman. Itu makhluk jadi-jadian. Sebenarnya ini makhluk jadi-jadian yang diludahin oleh seorang penonton yang masih belum menikah, kemudian masih suci dan saya ngelihat kekuatan Dia ngapain? Itu dia ngapain? Jatuh loh. dia kemari Kok kenapa arahnya ke sini? karena dia kan dia mencari Bawa ke kita. sana. Tuhan. Jadi tapi ini tidak boleh dibunuh ya, karena ini makhluk yang belum tentu real, tapi bisa berupa kiriman dari dari jin makhluk yang astral tadi, itu. makhluk astral yang tadi. Karena kan itu dipecahin tuh, jadinya makhluk ini muncul gitu. Dan ini adalah efeknya. Terus tadi suara macan itu apa Roy sebenarnya? Saya kok ada yang ngerasa kaki saya Hah? ada yang lilit ya. Ini apa? Ini apa? Rai. Yang lilit itu maksudnya apa? Itu apaan tuh? Jalan masuk. Serius? Apa? Oh, serius kayak ada yang jalan? Di kakinya Roy bener ada yang jalan. Tuh. Dia Iya. nggak mau. Serius lu? Kok gerak? Iya. Nggak mau. Oh, Udah. udah. Kayak ular gitu loh. Nyelip. It's okay.
Jadi ini semua nih ya, saya diteror. Ya, dan saya juga mengalami delusional. Semacam gangguan-gangguan psikis. Mudah-mudahan saya tuh masih penasaran sama yang di rumahnya dia loh. Masih Masih ada banyak banyak ya? sebenarnya. Iya kan? Masih ada lagi di rumah barang-barang? Ya, Jimat masih seperti itu? Dikit, Hah? Masih banyak. dikit. Ada. Ada sedikit. Ini kita bisa duduk nggak, Ro? Bisa, bisa. Yang tadi di bawah udah nggak ada. Masih ada, Masih di masih. sebelah sana, diam aja dia. Masih ada apa lagi di rumah, Mas Didi? Ya, Benda-benda apa lagi yang disimpan? cuma ya cincin juga sih, batu cincin juga. Batu cincin. Saya masih mencium ada batu cincin juga di sini. Kayak masih ada lagi ya di belakangnya. Nggak ada. Bawa lagi? Cuma 1 botol sama kayak ini juga. Hancurin, ambil. Ambil, Mas. Ini justru yang Terus. bikin gini-ginian datang gitu loh. Di penonton nggak ada apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa? Pusing. Minum dulu mau. Ada air kah? Minta air putih. This is something. Iya, I don't know why. Gak delusi. Dalam sini Kayak kayak halusinasi ini pasti ada- halus. Dua-duanya tiba-tiba. Ya. Kaget. Kayak gini taruh. ini apa Hancurin lagi, sekarang. Bro? Di situ. Dibungkus dulu pakai kain ya, Iya. biar nggak kemana-mana kacanya. Dibungkus, bungkus. Tadi suaranya benar-benar jelas banget ya. Iya. Jelas banget. Udah. Tuh, ada Ini suara lagi. gitu kan? Ini ada lagi. Ada lagi. Ini ada suara lagi. Ada suara macan. Saya rasa siapapun yang masuk pada hari ini, siapa namanya? Nah itu. Deg-degannya. Siapapun yang masuk makhluk astral, sebutkan nama kamu siapa. Saya cukup, saya cukup, Roy, saya butuh, apa? Kamu butuh apa? saya butuh air garam. Air garam. Ini macannya kok kayak mau menerkam dan marah gitu Iya, ya kayak- suaranya. iya, Kenapa ya? kayak marah banget loh. heeh. Kayak marah banget kan, karena kan semuanya kita hancurin gitu on the spot. Oke. Bener-bener di sini secara langsung kita ngancurin, bener-bener hancurin gitu dan muncul satu persatu penampakan nggak jelas gitu dari sini. Kemudian dari saya berhalusinasi, ada yang bergerak, kemudian juga ada yang jatuh. Saya kok mencium bau ular ya di sini ya. Lagi. Seperti ada Bau saya- amis gitu. Iya, saya indera penciuman saya merasa ada hewan melata ya. Muncul. Roy, ini banyak banget loh. Tadi kamu melihat kayak ada ular gitu, ada tokek, dan sekarang ada suara macan. Ini mereka datang dari mana, Roy? Mereka datang dari jimat-jimatnya karena dihancurin jimatnya. Apa? Saya diteror dari belakang. Kamu pernah ngerasa seperti ini nggak, Mas Didi? Apanya? Anda pernah dengar suara atau diteror binatang-binatang ini di rumah? Nggak, cuman suara macan aja. Suara macan yang sering didengar. Iya. Suara macan yang kayak yang barusan saya rasakan benar-benar real. Saya lihat kamu harus banyak melakukan perbuatan baik loh. Ini bahaya banget. Karena bisa menyebabkan orang, pantesan ya, cewek bisa terjun ke kereta api gara-gara berhalusinasi ya. Saya butuh air. Baik. Ini kenapa
Air garam ini untuk apa, Roy? Untuk apa, Roy, ini, Roy? Air garam ini? Saya pastikan sampai saat ini terkunci dan tidak ada lagi gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Saya ngerasain saya masih di teror nih sekarang. Saya ngerasain di belakang saya itu masih ada orang yang ingin muncul atau ada sesuatu hewan melata di sini. Saya mencium ada yang aneh. Ada penampakan seperti apa? perempuan dan macan ya di kepala saya, tapi tidak muncul. Dan di belakang saya ada, ya itu tadi saya merasa diteror dan gangguan psikis. Ini saya ya, apalagi cewek ini ya, cewek-cewek ya. Iya, mereka nggak tahu apa-apa lagi. Iya. Pesan satu dari saya adalah, kamu punya anak perempuan nggak? Punya. Suatu saat anak kamu nanti digituin. Itu aja. Kalau kamu mau berhenti, harus berhenti. Kalau enggak, anak kamu yang perempuan pasti digituin orang, disakitin. Gimana cara mencegahnya, Roy? Cara mencegah atau cara menghilangkan? Sebaiknya Gimana cara menghilangkan. menghilangkannya? Jadi dari nafsunya dia juga udah hilang. Gue punya anak perempuan loh, gue nggak mau giniin. Ntar anak gue digituin gimana? Mikirnya yang gitu. Jadi pikir ke anak itu. Umur berapa anaknya? Umur yang istri pertama sih umur 19. Besar ya. Yang istri kedua baru 3 tahun. Kan 19 loh. Ini masa-masa rawan, ABG labil. Biasa masa-masa ABG gitu ada banyak cobaan. Wah itu, Mas, kalau saya mau tanya ya. Kalau misalnya anak Anda yang 19 tahun ketemu orang seperti Anda, apa yang akan Anda lakukan? Kalau ngelihat laki-laki yang... Aduh, udah saya pukulin kali. Nah, Begitu juga keluarga mereka dong berarti. di situ saya datang ke sini kan untuk menyelesaikan masalah saya di sini sama Kak Roy. Biar jangan sampai ini lagi. Iya, pokoknya intinya gini, semua hancurin semuanya, balikin ke orang-orang itu, orang-orang dukun. Kalau emang udah ada yang meninggal, terserah digeprok gitu loh, pakai martil. Jimat-jimat yang di rumah ya, Roy? Iya, jimat-jimat yang di rumah dan segala macam, biar nggak ada orang yang tersakiti. Kamu punya anak perempuan, ingat aja nanti gitu. Kalau digituin sama laki-laki, Iya. sebagai seorang ayah gimana rasanya ya? Iya. Itu pelajaran buat kamu dan kamu harus ingat omongan Roy Kiyoshi hari ini, malam hari ini. Ki, sebagai perempuan, apa yang mau kamu sampaikan buat Didin? Ya, aku rasa ini adalah hal yang baik. Bapak kesini udah niat baik untuk bertemu Roy, untuk menghilangkan segala macam itu. Aku rasa kita harus mendukung juga yang sekarang dilakukan, karena dia pengen berubah menjadi yang baik gitu. Amin. Tapi Amin. saya rasa nanti tolong banyak berbuat baik ke depannya, Pak. Takutnya nanti karmanya ke anak. Kasihan anak-anak Bapak yang sekarang. Iya. Ya, 19 tahun ya. bertobat, minta sama Tuhan, bertobat atas perbuatan-perbuatan yang kemarin. Itu aja sih kalau dari saya. Karena saya perempuan, saya merasakan hal yang seperti ini tuh seperti apa rasanya, pasti saya juga bisa ngerasain gitu loh, Pak. Iyalah. Iya, itu aja sih. Mas Didin, kami percaya bahwa perbuatan baik itu akan mengikis semua mental dan pikiran-pikiran jahat. Dan kami yakin masih ada sisi baik dalam Mas Didin. Apalagi Mas Didin nggak mau anaknya ketemu dengan sosok laki-laki seperti Mas Didin zaman dulu. Iya. Yakin masih ada sisi baik dalam Mas Didin. Apalagi Mas Didin nggak mau anaknya ketemu dengan sosok laki-laki seperti Mas Didin zaman dulu. Iya. Ya, jangan lupa pesan Roy Kiyoshi, jimat-jimat semua dihancurin, jangan sampai ada yang disisa. Dan mudah-mudahan ke depannya kehidupan keluarga Anda akan jauh lebih baik. Terima kasih sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua. Dan Anda boleh meninggalkan studio. Amin. Ya. Ya, silakan. Demi kenikmatan sesaat, seseorang akan mati-matian untuk mendapatkannya. Tak sadar bahwa ia hanya mengejar kesenangan belaka yang akan membuat dirinya terikat dan terus melakukannya.
Karena persaingan pekerjaan di dunia malam, perempuan yang berikut ini nekat memasang susuk. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Kisti. Kisti, Iya, boleh diceritakan pekerjaan Anda? pekerjaan aku sih kalau untuk sekarang ya di rumah aja gitu ya. Paling ada sampingan gitulah. Sampingan apa nih? Ya, aku kan dari dulu semenjak aku menjanda, untuk membiayai ketiga anak aku itu, aku berawal sih aku kerja malam gitu ya kan. Dan untuk menggait-gait, kan kalau kerja malam kita, kalau murni tuh nggak bakalan bisa dapat uang banyak, tamu ngeliat kita biasa aja gitu kan. Jadi aku di situ aku pakai pasang susuk, terus udah gitu banyak lah. Pokoknya ada, kalau misalkan aku dapat tamu yang kira-kira banyak uang, tajir gitu kan, aku kan ada foto dia, ya aku pelet dia gitu. Aku selalu ke orang pintar kayak gitu, supaya uangnya Balik iya. lagi, dan uangnya mengalir. Dan dia pokoknya tergila-gila lah sama aku gitu, bawaannya pengen ketemu kayak gitu. Pekerjaan itu sudah tidak dijalankan sekarang? Sekarang sih enggak kalau itu, tapi aku masih kadang-kadang kadang masih morot-morot gitu. Ya habis aku nggak punya pekerjaan yang pasti gitu kan. Jadi sudah tidak bekerja di dunia Di malam, malam, tapi tapi tetap masih masih- morotin pria-pria beruang. Iya, Udah banyak korbannya. ya banyak. Mereka sudah punya keluarga. Iya rata-rata guys, punya Anda keluarga. nggak masalah tuh? Ya habis gimana ya, hidup saya juga berat. Nikul anak 3 gitu kan, nggak ada yang bantu. Saya kerja, pernah sih kerja gitu, tapi sebentar aja gitu kan. Nggak berlangsung lama gitu. Karena nggak diperpanjang gitu kan kontraknya. Jadi, jadi kadang lama kan aku tuntutan juga. Jadi aku ambil jalan pintas aja. Padahal pernah punya kesempatan untuk bekerja gitu Pernah. ya. Tapi sekarang ya lebih milih morotin. Dan dulu bisa dibilang Anda berarti jual diri. Ya begitulah. Oke. Maksud dan tujuan Anda datang malam ini apa? Sebenarnya sih aku udah capek ya kayak gini. Pengen hidup normal gitu kan. Tapi kadang-kadang susah gitu. Terus kadang-kadang emosi aku juga nggak stabil. Kadang aku pengen berhenti, tapi ngapain gitu kan. Terus kalau aku udah marah juga tuh aku kayak orang kesetanan gitu, ngamuk-ngamuk. Bahkan aku tuh kadang-kadang cepat marah, kadang-kadang nyakitin diri sendiri kalau ada masalah. Aku sering pentokin pala ke tembok kayak gitu kan. Jadi di luar kesadaran aku, kalau aku marah sama orang aku cakar-cakar gitu kan. Cakar-cakar apa nih? Ya ada orang pokoknya kalau nggak emosi aku belum puas, aku belum puas gitu kan. Pernah meluapkan emosi ke anak sendiri? Kalau ke anak enggak, kalau ke suami yang sekarang iya. Tadi Anda bilang menjanda, udah menikah lagi. Aku menikah lagi baru, tapi hidup aku nggak bahagia. Jadi intinya malam hari ini mau memulai hidup yang baru dengan keluarga yang baru. ya pengennya sih seperti itu gitu kan. Tadinya aku mencoba, kirain aku menikah itu ada yang tanggung jawab gitu, hidup kita akan lebih baik lagi. Tapi ternyata aku nemuin laki-laki yang salah. Dia malah selingkuh depan sama teman aku sendiri. Jadi aku tuh dendam. Aku sempat sih guna-guna temen aku itu ya kan, karena dia udah Guna-guna nyakitin juga? banget. Iya. Oke, baik.
Kami akan pertemukan Anda dengan sahabat kami dan Anda bisa bercerita apapun yang Anda ingin sampaikan dan mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Anda alami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kisti, tinggal di rumah bernomor 31. Terlahir pada tanggal 11 Mei 1983. Sosok yang menyenangkan, namun cenderung pendendam. Saya melihat banyak kebencian di kehidupannya. Dia menginginkan nyawa seseorang. Ya. Saya melihat dia dikelilingi oleh arwah gentayangan. Setan perempuan dan setan anak-anak. Banyak setan yang di sekeliling dia. Roh jahat dan hantu. Roy. Oh, Mbak Kiki. Selamat malam. Silakan duduk. Kisti, tanggal lahir 11 bulan 5 1983. Iya, Dengan nomor rumah 31. iya. Kisti dulu bekerja di dunia malam, lalu pasang susuk untuk memenangkan persaingan dan morotin laki-laki Iya. sebagai pelanggan. Dan sekarang sudah punya keluarga baru, ingin lepas dari semuanya. Karena terasa emosinya tidak bisa dikendalikan, Iya. sering marah-marah, dan bahkan suami sekarang malah selingkuh, Iya. disakitin. Iya. Oke, baik. Entah kenapa ya, saya lihat Kisti, saya lihat binatang buas ya, ular. Apakah ada hubungannya sosok Dewi Ular dengan Kisti? Kalau dari turunan dari orang tua memang ada macan ya, yang Macan. iya. Dari setiap keluarga aku itu ada jari jempol, itu pasti kita salah satu keluarga kita ada yang terbelah. Jadi nandain seperti macan. Macan ya? Iya, Jempolnya terbelah. terbelah. Jadi kukunya itu terbelah Di bagian kuku gitu? di bagian kuku. Itu setiap keluarga aku itu ada, tapi di aku emang nggak ada, di kakak aku. Jadi setiap sepupu semua seru ada. Kakak aku ada. Oh, di kamu nggak ada? Ya aku nggak ada. Cuma kalau luapan emosi aku itu seperti kayak macan. Aku sering ngamuk tuh kalau belum cakar orang, belum ini orang aku nggak puas. Oh gitu. Iya. Iya. Sebenarnya Kisti ini ada pengaruh dendam juga ya. Iya. Apabila dendamnya hilang, pasti kan tidak akan ada korban lagi. Dendam sama siapa, Kisti? Tapi aku lebih sering disakitin sih. Dendam sama laki-laki maksudnya? Iya. Ya aku lebih sering kayak belum lama ini aja kan aku diselingkuhin sama temanku sendiri. Kita saya udah ngeliat. berbuat baik. Iya, saya ngeliat gini, si Kisti ini diselingkuhi oleh temannya sendiri dan kamu ngelakuin ritual dan teman kamu sedang menderita nih sekarang. Iya. Saya jawab jujur ya apa adanya, saya melihat di sini, saya melihat perkataan gini, saya belum puas kalau dia belum mati. Iya. Iya. Sampai ada yang mati? Belum sih, cuma dia ya untuk saat ini dia hancur lah gitu. Mati sih belum. Tapi Anda berharap dia mati? Ya karena emosi saya mengatakan saya pengennya dia mati. Mau minta dia mati kenapa, Mbak? Karena dia mengambil laki-laki. Ngambil laki-laki, Iya. Mbak, sampai segitunya, Mbak. Saya kan udah kayak saudara Oh, ya. ibarat sahabat. Iya. Sahabat. Sahabatan. Jadi saya bukannya sekali ini aja diselingkuhin sama sahabat. Itu udah berulang kali. Roy, Berarti lakinya yang gila dong.
Nah, itu dia. Menurut kamu apakah memang karena laki-lakinya atau justru karena dia pernah pasang susuk sekarang semuanya berbalik menyerang dia? Karena dia dulu pernah pasang susuk, jadi sekarang berbalik menyerang sama dia. Dan ada hal yang belum dia ketahui tentang ular. Ini ada ular di tubuhnya dia. Itu yang saya lihat. Dan entah kenapa ya, kamu ada keinginan untuk bunuh diri ya? Iya, aku selalu sering pengen bunuh diri. Ini udah berapa kali kepala aku jedotin ke tembok. Tapi aku nggak mati-mati gitu. Yang kadang aku kalau stres itu nggak kuat. Kalau aku misalkan aku nggak puas sama orang itu, ya aku sakitin diri aku sendiri. Gitu. Roy, Kamu ada sesuatu di badan kamu. Kamu boleh saya lihat kah? Ya aku ada punya sih. Apa itu? Ya untuk aku ada leontin pemakai aku gitu. Leontin, Iya. boleh diambil. Boleh. Jangan-jangan makhluk ini yang dalam dirinya dia itu sebenarnya minta nyawanya dia. Iya. Makanya dia bunuh diri, Makanya mau bunuh diri pengen terus. bunuh diri sih. Kalau ini sampai terjadi, berarti berhasil iblisnya. Sebenarnya nyawanya tuh mau diambil sama si Sama Song. ini. Saya butuh gloves. Waduh. Minta glove juga dong. Minta gloves juga. Ini bisa dibuka nggak? Boleh sih. Ini boleh ditaruh di meja aja, biar kelihatan. Tapi emang ini aku belum pernah buka karena disuruhnya memang Dari pertama kali Iya. dapatnya ini di mana? aku dari ini kan karena tanah kuburan kan. Aku suruh simpan aja sama dukunnya. Nanti suatu saat hidup aku akan lebih baik katanya gitu kan. Dalamnya tanah kuburan. Iya. Oke, Roy, ini dia bilang ada tanah kuburan. Iya. Biasanya kalau ada yang bawa tanah kuburan, kamu selalu melihat ada yang ikut. Ini seperti apa, Roy? Ini hawanya pekat sekali ya, saya mencium aura duka cita dan aura banyak pocong. Jadi itu penontonnya semua, saya ngeliatnya bentuknya pocong semua. Itu yang saya lihat, di situ semua berjejer. Ada berapa orang tuh, ada 18 yang saya lihat. Dan semuanya orang-orang yang meninggal. Kamu tanah kuburannya diambil dari mana? Nggak jauh sih dari rumah. Di kampung aku. Terus itu ada fotonya sahabat kamu. Iya. Aku setiap melakukan ritual mau melet, mau apa itu aku pakai foto juga. Kalau lewat sosial media, Instagram, handphone gitu? Ya bisa kalau ada gambar muka dia. Bolehkah Bayu buka? Bisa saya buka? Iya. Boleh. Yang ini atau yang sana, Roy? Ini dulu. Dua-duanya ya. Kalau ini leontin biasa aku pakai. Memang ini kata Dikasih dukun aku itu ini jelmaan dari Nyi Roro Kidul dari sana pantai. Jadi ini memang kalau dibilang ular sih ya. Mungkin Karena aku emang pakai ini. Apa bener, Roy? sebenarnya bukan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong deh. Blorong ya. Nyi Blorong. Ini saya buka, Roy. Iya. Aman tapi. Aman. Nih, Mbak Kiki sendiri mau pakai sarung tangan atau tidak? No. Nggak usah ya, masa pegang banget. Ini apa ya? Itu menyan. Ini menyan. Dalam sini. Dalam bungkusan ini menyan semua. Iya. Buka aja. Udah berapa lama Mbak menggunakan hal-hal yang kayak gini? Udah 4 tahun lebih lah. 4 tahun 4 lebih. tahun lebih. Dan itu berasa nggak yang terjadi? Ada perubahan nggak dalam hidup Mbak pada saat memakai ini? Ya kalau untuk keuangan ya karena aku buat daya tarik, buat pelet, buat ini Ada. ya. Ada. Cuma kalau untuk sekarang tadinya aku kan berusaha untuk lebih baik, cuma aku nggak bisa gitu. Malah pas kalau aku lebih pengennya ini ekonomi lebih jadi mundur. Iya. Jadi aku Yang Kenapa itu enggak boleh gitu? dibuka nggak? Saya penasaran dengan yang hitam. Itu minyak bulu perindu ya? Pusaka Iya. minyak bulu perindu. Yang itu apa? Jadi Mbak Kisti ini mendapatkan uang dari hasil menggunakan makhluk-makhluk ini, iya, menggunakan jimat-jimat ini. iya. Dan uang itu dipakai untuk menghidupi anak-anak. Ya mau gimana lagi? Berarti anak-anak dihidupi dengan uang dari hasil-hasil begini. Uang Iya. haram ya berarti.
Saya nggak berani. Maksudnya gini, sebenarnya jadi anak-anaknya dibiayain hidup dari hasil Ini. Ya kurang lebih seperti itulah. kamu juga jadi dadakan. Kadang-kadang ya Oh, saya udah tahu tentang itu sih sebelumnya. Saya ngerasain ada Kelihatan. hawa. Kamu ternyata nggak beda jauh sama suami kamu. Ternyata kamu malah ngebalesnya malah jadi dadakan gitu loh. iya. Yang dadakan tiba-tiba. Emang keuangannya sampai gitu banget harus. Untuk jalan yang benar susah banget gitu. Pernah dicoba? Pernah. Kayaknya melamar sana sini aku nggak dapat gagal terus. No wonder suaminya sekarang seperti itu kamu Mbak. Iya. Iya. Apa sih isinya, Boy? Ini dia makanya ini saya buka aman, Roy. Aman. Jalan Parno. Pernah dibuka sebelumnya? Sebenarnya sih nggak boleh kata dukunnya. Buka aja. Di sini program saya tidak ada yang ditutup-tutupin dan semuanya real. Tidak boleh ina itu. Tujuan kamu datang kemari apa? Iya, saya pengen jadi yang baik lagi. Ya udah, Pengen berarti lihat. saya musnahin semuanya dan saya akan cleansing, kamu akan bersihin semuanya. Ini tali Iya. pocong ya? Coba tali pocong. Ini benar dalam pocong nggak sih? Bukan? Iya. 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 Berarti Mbak ke kuburan? Iya. Coba dibuka. Tali pocong ngapain ya disimpan? Jadi jelek gini aura kamu. Apa sih? Ih. Tanah kubur. Ah, Tuhan ya Tuhan. Apa sih? Udah kelabangnya. Oh. Iya, ini tanah kuburan ya. Iya. Baiklah. Tampaknya saya harus melakukan cleansing. Itu kelabangnya hidup nggak tuh? Hidup. Ditutup. Tunggu sebentar. Ada. Dia takut. Itu mau keluar loh. Panjang banget Tuhan. Keluar. Bye bye. Roy. Oi. Roy. Iya. Aduh please dong. Saya lihat Itu jangan diikat kayaknya. saya lihat dia berubah bermanifestasi jadi kelabang sih. Pantesan ya saya gambar ini ya. Sebenarnya ini jin yang Pantesan nggak boleh dibuka. Itu lari ke situ dia. Jangan lu. Itu bisa diambil nggak? Os. Hilang loh. Masuk ke dalam. Ah, bye please keluarin. Roy please keluarin. What? Roy. masuk Masuk ke dalam loh. Ya makanya nggak boleh dibuka. Kau nggak pernah buka itu selama ini? Nggak, kan nggak boleh. Di Nggak sana pernah kan nggak tahu boleh. isinya apa? Nggak. Aku cuma tahu itu tanah kuburan aja. Itu suatu saat Saya bakalan minta jadi. air dan korek di sini. Selama ini disimpan di mana itu? Di dekat kasur aja. Di kamar. Iya. Untuk apa? Pokoknya kata dukun itu nanti akan berubah lah Kemana, hidup Mbak aku gitu. Apa yang aku pengen Itunya. bakalan terwujud. Benar terwujud. Kemarin-kemarin iya kan terwujud. Aku gampang guide laki-laki. Apa yang aku ini terwujud. Menggait laki-laki gampang terwujud jadi itu sama aja dong ya. Apa bedanya sama suami kamu jadinya? Ya, saya ngerasa, Kemana? aduh jantung saya udah nggak kuat lagi lihat penampakan siluman seperti kayak gini ya. Maksud saya, dan lebih beratnya lagi saya lihat mbaknya nggak kuat.
Suami kamu tahu nggak kamu punya gini-ginian? Enggak. Gak pernah ngeliat. Karena Coba saya bongkar yang lagi. membuat saya seperti ini juga dia. Awalnya kan saya pengen hidup yang baik, tapi dia berkelakuan seperti itu, ya udah apa gunanya saya baik-baik? Kan? Jadi kamu jadi ngebalesnya jadi Iya. ya sayang lah Mbak. Harkat martabat wanita kamu jadi dijual murah-murah gitu kan. Itu kan sayang kan. Maksudnya kita kan Mbak kita, kamu seorang perempuan, jadi boleh seperti itu. Karena sayang banget gitu loh. Kamu, saya mau cleansing dengan air ini. Itu yakin nggak ada apa-apa lagi dalam Tapi situ? kelabangnya tadi masih di situ ya? Masuk dalam situ soalnya. Oh. Coba kamu berdiri di tengah sini. Cleansing, bersihkan semuanya. Bersihkan semuanya. Lah, kok mual ya? Baik, jadi sapu. Muntahin, muntahin. Jangan, Plastik. Oh, bentar. nggak apa-apa, muntahin semuanya. Saya akan buat lingkaran dari air ini. Itu bunyi apaan, Mbak? Ya ada bunyi apa ya? Kayak berdesis gitu. Itu ularnya kali ya? Roy, ada suara desisan gitu loh. Jangan-jangan tadi yang itu nggak? Aduh, saya ngelihat, Sakit mual. saya ngelihat di dalam. Kamu jangan keluar dari lingkaran itu ya, dari lingkaran air saya. Coba kamu bakar airnya. Dia kayak kelabang sih, Roy. Iya. Tuh airnya tuh. Kalau mau buka dulu maskernya nggak apa-apa. Nanti kita blur mukanya. Buka aja dulu. Mau minum dulu? Boleh minta minum nggak? Minum air putih. Air putih. Air putih. Keluarin. Yang kencang keluarin aja nggak apa-apa. Ini kayak suara ular ya? Ya, makanya Ini kayak suara kan? desisan ular Iya, sih. ha. Itu artinya apa dia datang di sini, ular ya? Saya mau. Minum dulu, Mbak. Minum dulu. Mual sekali. Hah? Itu Roy, pakai glove. Udah lebih mendingan? Agak mendingan. Tapi kepala aku pusing. Baik, saya minta tolong ambilin segumpal tanah kuburan tuh sama kain pocongnya. Tuh taruh di situ, Bay. Roy, I see something. What? There. Hah? Apa kamu lihat apa? Nih, sebelah kanan itu. Belakang. Di horden hitam. Apa? Ada apa? Nggak tahu, kayak ada yang sekelebat bayangan di situ tadi. Makhluk apa, Roy?
sebenarnya ini makhluk ini sih makhluk astralnya banyak banget, ada pocongnya, semua pocong. Dan kemudian saya ngeliat di sini ada ular dan kelabang. Bisakah kamu bantuin saya untuk ngambil itu? Itu boleh dipakai lagi. Bisa dipakai lagi. Pakai lagi. Ambil dengan kain-kainnya langsung. No. Yeah, you wrap it. Taruh di situ, boy. Iya. Dari api kembali ke api, dari air kembali ke air, balik masuk lagi. Boleh dibakar gak? Nih, Bay. Boy, bantuin saya. Energi saya sudah mulai melemah di sini. Dibakar. Dibakar. Sosok apapun yang ada di sini, saya minta untuk keluar. Sosok siapapun di sini, saya minta untuk keluar. Kayak dalam tanahnya ada keluar itu loh. Kayak ada cacing-cacing. Terus saya butuh semprotan. Apar. Udah di sekarang atau? Oh, baik. Mbak keluar dulu deh. Terus dikasih apar kenapa tambah besar ya apinya? Oh, shit. Kok dia nggak bisa mati? Gue harus mati. Karena itu tanah kuburan. Perlu pakai kain basah nggak? Nggak mau mati loh. Udah mati-mati. Iya. Nggak mati-mati loh dia. Pakai air aja siram kali. Kain basah, kain basah. Itu masih nyala lagi soalnya. Begitulah apa yang terjadi yang kita lihat. Tanah kuburan. Itu gaib-gaibnya susah kebakar gitu. Aku boleh duduk nggak? Aku lemes. Boleh, silakan. Kursinya mana tadi? Kekuatannya besar banget ya sampai bikin kamu muntah dan keluar semuanya. Terus udah gitu tanah kuburannya. Roy, coba ceritain Roy apa yang terjadi sebenarnya. Kita duduk lagi deh. Ini apa sih sebenarnya tadi ada api, terus ada Kiki juga ngelihat ada yang lewat di belakang, terus juga ada kelabang dan lain-lain. Boleh maju ke depan? Tolong jelasin ke kita semua Roy. Ini apa sebenarnya? Jadi sebenarnya makhluk astralnya tuh jika dibakar akan muncul semuanya. Dan saya pakai air saja muncul semua penampakan. Tadi tanah kuburannya ada belatung, ada kelabangnya juga. Dan saya lihat sebenarnya ada belatungnya tadi ya. Di dalamnya Di ya? dalamnya. Dan tadi tuh kayak bentrokan energi gitu loh. Dan kamu mau muntah. Aku Muntahin aja sih sebenarnya. tapi agak susah memang. Cuma udah mual banget memang. Nanti saya pengen, nanti kamu minum air yang banyak pulang dari malam ini, nanti pulang dari program acara kita, kemudian kamu minum air yang banyak sebanyak-banyaknya sampai 2 liter. Dan kamu muntahin nanti, kalau mau muntah, muntahin.
Karena gaib-gaibnya dia tuh udah mau keluar dari badan dia. Apa kamu mau minum sekarang sampai banyak, sampai keluar semuanya? Nanti aja ya di rumah. Baik. Tapi itu gimana? Apakah susuk aku masih? Akan keluar semua bersama muntahan kamu. Tapi aku cuma pengen ini ya, emosi aku gitu. Tapi emosi aku belum, karena kelakuan suami gitu. Tapi aku belum pengen, nggak bisa seperti orang yang sabar, yang pengen. Itu aku Belum pengen. rela Belum. itu Nah, bisa iya. maafkan gitu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Itu proses pelan-pelan. Tapi jangan banyak. Karena sama aja nantinya jadi kayak sahabatnya kamu sendiri. Gak ada bedanya. Dan jadinya kurang gitu. Harga diri kamu jadi rendah. Saya pengen kamu nggak pakai gini-ginian yang soalnya ini ekstrim. Jantung saya aja kekuatannya tuh besar banget ya ini ya. Bikin kami bertiga juga ngerasa nggak nyaman ya. Mbak Kiki juga lihat sesuatu tadi. Iya, tapi gimana ya? Maksudnya emosinya belum itu. Emosi Gimana itu cara gimana? aku biar aku bisa lebih baik gitu? Maksudnya emosi aku pengennya Bisa masih hawa aku dikendalikan panas, gitu iya. maksudnya. Maunya Panas saya maunya bisa seperti itu. dikendalikan emosi. Itu sebenarnya dari manusianya itu sendiri sih, mengendalikan emosi atau tidak itu sebenarnya dari orangnya, tidak bisa dari orang lain. Ya jadi aku orangnya memang pendendam sih. Jadi nggak boleh, karena aku nggak pernah merusak orang. Maksudnya nggak pernah aku menyakitin orang. Cuma kalau orang menyakitin aku ya itu nggak akan pernah aku lepas sampai aku puas gitu. Mungkin kembali ke hati Mbak lagi. Mbak bersihin hati Mbak. Semoga kalau hati Mbak bersih, apapun yang Mbak lakukan akan baik. Berpikir juga akan baik, melakukan tindakan pun akan baik setahu saya ya. Iya. Melahan emosi itu dengan kembali bersihin hatinya dulu. Iya, Iya, Bro. iya benar. Ingat anak-anak juga sih Mbak. Iya. Maksudnya kalau kita menjadi orang yang baik tentu akan didatangi, dikelilingi orang-orang yang baik juga. Kalau misalnya emang ternyata dia pasangan Anda sekarang ini nggak layak untuk mendapatkan orang baik, mendapatkan Iya. Anda, ya nanti akan muncul orang yang layak dan tepat buat Anda. Anda merasa sebagai orang lemah atau kuat Mbak? Aku lemah, memang seperti lemahnya tuh ya itu. Maksudnya ambil jalan pintas gitu kan. Kalau kuat nggak kuat aku untuk menerima kenyataan gitu. Gimana caranya Ren, menurut kamu Iya. supaya dia bisa menguatkan diri? Iya. Gitu? Harus dari dalam dirinya lagi sih Betul. kembali. Itu aja sih sebenarnya jawabannya. Dan harus punya nilai harga diri, nilai juga. Karena kalau kayak gitu kamu kelakuannya gitu, ya kelihatan sih Nggak ada nilainya. nggak ada ya. nilainya, jadinya jadi kayak jomplang gitu loh. Saya ngeliat ada asap putih di sini. Tampaknya di sini sebenarnya siluman-siluman dan jin-jinnya tuh sebenarnya udah mulai keluar ya, dan nggak mau mendiami tubuh kamu lagi. Saya pengen dong kamunya juga buang baju dalam dan yang bekas itu bener-bener kamu gunting-gunting, kamu robek, buang deh. Karena itu isyaratkan simbol dari pekerjaan yang kamu geluti diam-diam ini. Oh, Itu terus kamu janji dalam hati, gue gak akan mau laki-laki sakitin gue bakal tetap jadi wanita mandiri. Itu yang saya pengen sih sebenarnya. Saya khawatir sosok ini selalu banyak kejadian aneh di diri saya dan di studio ini berkenaan dengan siluman yang jadi-jadian hilang, tiba-tiba hilang. Saya masih mencium bau kelabang di sini. Di area dekat saya, Ada di sebelah mana Roy? sebelah kanan. Dan itu memungkinkan sekali akan muncul lagi di rumah kamu. Gitu. Jadi kamu harus benar-benar bersih banget. Makhluk ini gimana Roy? Makhluk itu sebenarnya muncul karena ritual-ritual ini, tapi ini kan sudah dibakar. Logika tanah itu nggak bisa dibakar ya, harusnya. Itu kebakar dan itu susah banget untuk dipadamin Nggak bisa dimatikan, apinya. nggak bisa dimatikan. Dan aneh sekali sih. Ini perlahan akan hilang menjauh. Akan hilang menjauh. Pokoknya mbaknya nggak usah ada dendam deh sama suaminya, sama sahabatnya. Toh juga ada yang ngebales nanti hukum karma. iya. Iya. Ya, saya berusaha sih sekarang. Jangan soalnya
kalau makin diturutin, makin dendam, makin kacau. Benar. Capek Iya, sendiri ya. Iya, tadi seperti yang Roy bilang kan, jadi wanita berarti harus punya nilai yang membuat Mbak Kisti ini layak dipertahankan. Iya. Kalau misalnya emang ada sahabat yang lain yang justru menggoda suami Mbak Kisti, justru tunjukin bahwa Mbak Kisti lebih baik dari sahabatnya, punya nilai lebih. Bukan justru malah melakukan hal-hal yang membuat Mbak Kisti jadi nilainya di bawah sahabatnya. Bahkan nggak ada nilainya sama sekali sebagai wanita. Iya. Apa rasanya sekarang Mbak Kisti? Agak tenangan, pikiran aku agak kebuka dikit. Tadinya panas aja hawa dalam sini. Takutnya Tapi udah efek dari sini juga ya, Mbak ya. Iya. agak- Iya. Efek dari sini yang ngebuat Mbak jadi kepanas, bawaannya Iya. pengen marah, emosi nggak terkontrol. Itu mungkin bisa jadi dari hal-hal tersebut. Iya. Dan pasti nggak mudah memaafkan orang ya. Iya. Gimana Iya. caranya Ki supaya bisa memaafkan Iya. orang? Kalau saran dari aku, kita harus hidup itu berpikir positif. Apapun yang kita lakukan, kita berpikir positif sama orang. Kita yakin kok apa yang kita lakukan itu akan terjadi nanti di masa yang akan datang gitu. Iya. Seperti Roy juga suka nasihatin kita semua gitu, bahwa apa yang kita lakukan baik hari ini akan kita dapetin juga nanti ke depannya. Jadi Iya. aku pikir Mbak lakuin yang terbaik aja lah buat hidup Mbak. Aku yakin Mbak punya talent lain selain melakukan hal-hal yang lain gitu, yang tadi Mbak punya talent lain kok yang bisa Mbak lakukan. Mbak buka usaha kecil-kecilan mungkin. Iya. Nah, daripada kayak gitu Mbak, perempuan tuh nggak mulia loh melakukan hal tersebut. Iya. Ya, jangan ya sayang. Mbak Kisti mau berjanji sama kita semua untuk meninggalkan ini semua? Ya saya berusaha pengen hidup. Saya juga capek sih karena emosi yang nggak stabil ya kan. Terus banyak merugikan orang juga, diri Mau- kita sendiri, saya juga. Oke, mau berjanji untuk meninggalkan profesi di dunia malam sebagai Saya berusaha mulai yang baik. tidak mau menjadi lagi. Enggak. Iya. Berusaha cukup Roy atau harus berjanji? Harus berjanji sama dirinya sendiri. Berjanji demi orang lain Betul. percuma. Kita harus bersahabat dengan diri kita sendiri Mbak. Iya. Apa yang kita mau tuh cuma diri kita sendiri yang tahu. Gitu. Dan Anda harus ingat sih, resikonya besar sekali kalau ada penyakit yang dibawa ke rumah ke anak-anak. Anda rela anak-anak Anda sakit karena perbuatan Anda gitu? Enggak lah. Justru memang sih tadinya aku lihat anak kok hidup aku kayak gini gitu Iya. kan. Cuma ya karena mungkin dari ini ya karena masih ada, jadi bawaan emosi aku pengennya seperti itu gitu. Dan kamu kaget kan aku bisa bongkar kamu sampai kamu adalah seorang dunia malam, wanita malam. Padahal kan kamu tidak menceritakan apapun. Dan yang lebih kagetnya lagi adalah sebenarnya kamu jadi kayak gini juga karena kerjaan kamu yang gonta-ganti. Laki-laki, jadi energi laki-laki yang buruk nepak ke badan kamu satu persatu. Nempel gitu. Nempel. Dan ini pelan-pelan bisa berubah. Asal ya dimulai dari sekarang, ya ditunda gitu ya. Roy. Iya, dimulai dari sekarang jadi tunda. Tapi apa itu maksudnya susuk aku lepas nih? Susuk gimana Roy? Pasti lepas sih sebenarnya. Dengan niatin kamu cuci muka terus bolak-balik tiba-tiba keluar. Toh juga nanti kamu akan muntah kan. Siapa tahu akan muntah atau lewat urin, lewat Ini perlu kita sita atau dibuang sama dia sendiri atau harus gimana? dibuang sama dia sendiri. Nanti akan dibantu, tenang aja itu akan dibuang sama Iya. kamu. Ya, Iya. Siap untuk menjadi lebih baik berarti ya? Iya. Sudah siap. berjanji untuk menjadi lebih baik. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan Roy terakhir? saya masih kurang puas lagi melihat dia. Semua nomor saya kok sekarang di pikiran saya ini saya lihat nih di terawangan saya di kuping saya juga sampai sekarang masih. Apa lagi Roy? Saya pengen blok-blokin deh kamu nomor-nomor WhatsApp yang Oh. klien Heeh. sekarang diblok nanti malam ini diblok juga pada malam hari ini benar-benar diblok-blokin semuanya. Benar-benar menghilang tanpa Iya, jejak gitu dari hilang mereka. tanpa jejak dari Iya. mereka. Diblok nomornya, diblok WhatsApp-nya juga, diblok akses ke kamunya gimana, sosial media juga diblok. Iya. Aku kalau nyuruh orang nggak setengah-setengah gitu. Kalau mau syukur, nggak mau ya udah gitu. Jadi Iya. tipikal orang yang lembut, tenang tapi nusuk tegas gitu lah. Itu sih sebenarnya. Ya Iya. karena Roy masih ngerasain tuh cowok-cowoknya pada masih nyariin. Serius? Iya itu sih. Wah.
Seperti godaan lagi iya, tuh, itu godaan ujian buat lagi, mbaknya. ujian. Nah harus dari Kistinya sendiri. Iya, memang Tuh kan, aku emang juga pernah sih berusaha ini, tapi kayak memang karena nomor masih ada ya tetap aja dia Datang hubungin lagi, gitu. balik Iya. lagi. blokin ya. Oke, ganti nomor telepon paling gampang. Oh iya, Baik. Iya kan? iya. Ada yang mau disampaikan Ki sebagai sama perempuan? Iya, tadi yang sudah aku bilang tadi, aku rasa aku pun kerja sebagai DJ sekarang gitu. Tapi aku ngerasa bahwa bagaimana kita bisa memagari diri kita dari hal-hal yang nggak baik gitu, Mbak. Jangan kita ke ikut arus, jangan kita gara-gara aduh nggak punya uang kita harus melakukan hal yang gampang dengan jangan ya. Jadilah perempuan yang punya martabat, jadilah perempuan yang punya value gitu loh. Ya, jangan terlalu gampang ikut arus kalau aku bilang seperti itu. Iya. Iya. Kalau dari Roy Kiyoshi itu aja sudah cukup. Baik, Mbak Kisti kami percaya Anda layak untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dan Anda sendiri yang bisa membuktikan. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua dan Anda boleh meninggalkan studio. Ini boleh dibawa dan nanti dibuang, dibawa Iya, ya. dibawa sama dia sendiri. Benda-bendanya, barang-barangnya. Sendiri nanti ya, jangan lupa. Iya. Iya. Nanti yang tanah akan dibantu sama tim kita akan. Oke, terima kasih. Dendam akan membutakan siapapun yang menginginkannya. Sifat itu akan membuat seseorang lupa bahwa dirinya adalah manusia. Dua partisipan kami yang hadir pada malam hari ini adalah Didin dan Kisti. Gimana tanggapan kamu, Roy? Ya, Didin dan Kisti. Didin dan Kisti adalah sama-sama pelaku sebenarnya, tapi berbeda jenis kelamin. Didin melakukan hal yang menurut saya agak parah karena Itu luar biasa, di luar batas iya, kemanusiaan di sih. luar batas Sampai manusia. keperawanan, anak SMP, Betul. SMA terus ditinggal, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Betul sekali. Itu udah masuk ranah hukum sih harusnya. Iya. Dan yang Kisti adalah orang yang menyalahin suaminya sementara dia melakukan hal yang sama. Jadi berbanding terbalik dengan Didin dan Kisti, tapi namun sama-sama aja. Iya. Sama-sama pelaku. Dan Kisti berarti korban-korbannya kan ada laki-laki yang sudah Iya. berkeluarga, suami orang. Iya betul sekali. Kisti Sama juga. menyakiti orang lain juga Itu kan. dia. Iya. Kamu kalau ketemu sama perempuan yang menjadi pelakor atau ngambil suami orang, apa yang mau kamu omongin? Nggak ada, aku diamin aja. Apa yang mau kamu sampaikan? Tanggapan kamu ngelihat perempuan seperti itu? Aku rasa aku nggak level untuk menghadapi orang-orang kayak gitu. Iya. Oke. Untuk apa kita berantem atau Iya. apa, kita baik diem dan berbuat baik, udah itu aja sih Diem dan Itu aja kuncinya. yang paling baik, penting. Nah. setuju sekali. Yes. Iya, karena kebaikan justru bisa mengikis. Iya, mengikis. Jadi segala apa yang dilakukan itu akan balik ke diri dia, ke kita sendiri. Jadi pahalanya dia tuh abis buat kita jadinya kan. Iya, iya. Itu aja. Iya. So Kiki simple. Amalia, terima kasih banyak Thank sudah you. hadir di Menembus Thank you, Mata thank you, Batin. Roy. Sukses Thank you, Roy. untuk karirnya sebagai Sama-sama. DJ dan semuanya. Amin, thank Oke, you. Roy Kiyoshi, Thank terima you, kasih terima kasih. atas semua penjelasan dan pencerahannya. Siap. Dan pemirsa, jangan pernah merasa menjadi manusia yang tersulit di dunia. Karena kesulitan orang lain mungkin melebihi yang Anda alami. Jadikanlah kesulitan sebagai satu peluang untuk mencapai keberhasilan di masa mendatang. Kisah-kisah menarik yang selanjutnya akan kami sajikan hanya di sini, Menembus Mata Batin. Itu sama aja dong ya. Apa bedanya sama suami kamu jadinya? Ya, saya ngerasa, Kemana? aduh jantung saya udah gak kuat lagi lihat penampakan siluman seperti kayak gini ya. Maksud saya, dan lebih beratnya lagi saya lihat mbaknya gak kuat. Suami kamu tahu nggak kamu punya gini-ginian? Enggak. Gak pernah ngeliat. Karena Coba saya bongkar yang lagi. membuat saya seperti ini juga dia. Awalnya kan saya pengen hidup yang baik, tapi dia berkelakuan seperti itu, ya udah apa gunanya saya baik-baik kan? Jadi kamu jadi ngebalesnya jadi, Iya. ya sayang loh mbak. Harkat martabat wanita kamu jadi dijual murah-murah gitu kan. Itu kan sayang kan. Maksudnya kita kan mbak kita, Iya. kamu seorang perempuan, jadi boleh seperti itu.
karena sayang banget gitu loh. Saya mau cleansing dengan air ini. Kita yakin nggak ada apa-apa lagi dalam Tapi situ? kelabangnya tadi masih di situ ya? Masuk dalam situ soalnya. Oh, oh. Coba kamu berdiri di tengah sini. Cleansing, bersihkan semuanya. Bersihkan semuanya. Nggak, kok mual ya? Baik, bisa nih. Muntahin. Jangan. Plastik. Oh, nggak muntah. Gak apa-apa, muntahin semuanya. Saya akan buat lingkaran dari air ini. Itu bunyi apaan, Bang? Ya ada bunyi apa ya? Kayak berdesis gitu. Itu ularnya kali ya? Roy, ada suara desisan gitu loh. Ya jangan tadi yang itu nggak? Aduh. Saya ngelihat Sakit mual. di dalam. Kamu jangan keluar dari lingkaran itu ya. Dari lingkaran air saya. Coba kamu bakar airnya. Hah? Dia kayak kelabang sih, Roy. Iya. Tuh airnya tuh. Kalau mau buka dulu maskernya nggak apa-apa. Nanti kita blur mukanya. Buka aja dulu. Kamu mau minum dulu? Boleh minta minum nggak? Minum air putih. Air putih. Air putih. Keluarin. Yang kencang keluarin aja nggak apa-apa. Ini kayak suara ular ya? Ya, makanya Ini kayak suara kan? desisan ular Iya, sih. ha. Itu artinya apa dia datang di sini, ular ya? Saya mau. Minum dulu, Mbak. Minum dulu. Mual sekali. Hah? Itu Roy, pakai glove. Udah lebih mendingan? Agak mendingan. Tapi kepala aku pusing. Baik, saya minta tolong ambilin segumpal tanah kuburan tuh sama kain pocongnya. Tuh taruh di situ, Bay. Roy, I see something. What? There. Hah? Apa kamu lihat apa? Nih, sebelah kanan itu. Belakang. Di horden hitam. Apa? Ada apa? Nggak tahu, kayak ada yang sekelebat bayangan di situ tadi. Makhluk apa, Roy? Sebenarnya ini makhluk ini sih makhluk astralnya banyak banget, ada pocongnya, semua kan pocong. Dan kemudian saya ngeliat di sini ada ular dan kelabang. Bisakah kamu bantuin saya untuk ngambil itu? Itu boleh dipakai lagi. Bisa dipakai lagi. Pakai lagi. Ambil dengan kain-kainnya langsung. No. Yeah, you wrap it. Taruh di situ, boy.
kembali ke api, dari air kembali ke air, baliklah seperti. Boleh dibakar gak? Bye. Woi, bantuin saya. Energi saya sudah mulai melemah di sini. Dibakar. Dibakar. Sosok apapun yang ada di sini, saya minta untuk keluar. Sosok siapapun di sini, saya minta untuk keluar. Kayak dalam tanahnya ada keluar itu loh. Kayak ada cacing-cacing. Terus saya butuh semprotan. Apar. Udah di sekarang atas. Oh, sebentar. Mbak keluar dulu deh. Dikasih apar kenapa tambah besar ya apinya? Oh, shit. Kok dia nggak bisa mati? Gue nggak bisa mati. Karena itu tanah kuburan. Berupa kain basah nggak? Nggak mau mati loh. Gak mati-mati. Iya. Nggak mati-mati loh dia. Pakai air aja siram kali. Kain basah, kain basah. Itu masih nyala lagi soalnya. Begitulah apa yang terjadi yang kita lihat. Tanah kuburan. Itu gaib-gaibnya susah kebakar gitu. Aku boleh duduk nggak? Aku lemes. Boleh, silakan. Kursi mana tadi? Kekuatannya besar banget ya sampai bikin kamu muntah dan keluar semuanya. Terus udah gitu tanah kuburannya. Roy, coba ceritain Roy apa yang terjadi sebenarnya. Kita duduk lagi deh. Ini apa sih sebenarnya tadi ada api, terus ada Kiki juga ngelihat ada yang lewat di belakang, terus juga ada kelabang dan lain-lain. Boleh maju ke depan. Tolong jelasin ke kita semua Roy. Ini apa sebenarnya? Jadi sebenarnya makhluk astralnya tuh jika dibakar akan muncul semuanya. Dan saya pakai air saja muncul semua penampakan. Tadi tanah kuburannya ada belatung, ada kelabangnya juga. Dan saya lihat sebenarnya ada belatungnya tadi ya. Di dalamnya ya? Di dalamnya. Dan tadi tuh kayak bentrokan energi gitu loh. Dan kamu mau muntah. Aku muntah. Muntahin aja sih sebenarnya. Tapi agak susah memang. Cuma udah mual banget memang. Nanti saya pengen, nanti kamu minum air yang banyak pulang dari malam ini, nanti pulang dari program acara kita, kemudian kamu minum air yang banyak sebanyak-banyaknya sampai 2 liter. Dan kamu muntahin nanti, kalau mau muntah, muntahin. Karena gaib-gaibnya dia tuh udah mau keluar dari badan dia. Apa kamu mau minum sekarang sampai banyak, sampai keluar semuanya? Nanti aja ya di rumah. Baik. Tapi itu gimana? Apakah susuk aku masih? Akan keluar semua bersama muntahan kamu. Tapi aku cuma pengen ini ya, emosi aku gitu. Tapi emosi aku belum, karena kelakuan suami gitu. Tapi aku belum pengen, nggak bisa seperti orang yang sabar, yang pengen itu. Belum aku pengen, rela belum, itu nah, bisa iya. maafkan gitu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Itu proses pelan-pelan. Tapi jangan banyak. Karena sama aja nantinya jadi kayak sahabatnya kamu sendiri. Gak ada bedanya. Dan jadinya kurang gitu. Harga diri kamu jadi rendah. Saya pengen kamu nggak pakai gini-ginian yang soalnya ini ekstrim. Jantung saya aja kekuatannya tuh besar banget ya ini ya. Bikin kami bertiga juga ngerasa nggak nyaman ya. Mbak Kiki juga lihat sesuatu tadi. Iya, tapi gimana ya? Maksudnya emosinya belum itu. Emosi Gimana itu cara gimana? aku biar aku bisa lebih baik gitu? Maksudnya emosi aku pengennya
masih hawa aku dikendalikan panas, gitu iya. maksudnya. Maunya Panas saya bisa maunya seperti itu. dikendalikan emosi. Itu sebenarnya dari manusianya itu sendiri sih, mengendalikan emosi atau tidak itu sebenarnya dari orangnya, tidak bisa dari orang lain. Ya jadi aku orangnya memang pendendam sih. Jadi nggak boleh, karena aku nggak pernah merusak orang. Maksudnya nggak pernah aku menyakitin orang. Cuma kalau orang menyakitin aku ya itu nggak akan pernah aku lepas sampai aku puas gitu. Mungkin kembali ke hati Mbak lagi. Mbak bersihin hati Mbak. Semoga kalau hati Mbak bersih, apapun yang Mbak lakukan akan baik. Berpikir juga akan baik, melakukan tindakan pun akan baik setahu saya ya. Iya. Melahan emosi itu dengan kembali bersihin hatinya dulu. Iya, Iya, Bro. iya benar. Ingat anak-anak juga sih Mbak. Iya. Maksudnya kalau kita menjadi orang yang baik tentu akan didatangi, dikelilingi orang-orang yang baik juga. Kalau misalnya emang ternyata dia pasangan Anda sekarang ini nggak layak untuk mendapatkan orang baik, mendapatkan Anda, ya nanti akan muncul orang yang layak dan tepat buat Anda. Anda merasa sebagai orang lemah atau kuat, Mbak? Aku lemah, memang seperti lemahnya tuh ya itu. Maksudnya ambil jalan pintas gitu kan. Kalau kuat nggak kuat aku untuk menerima kenyataan gitu. Gimana caranya, Ray, menurut kamu Iya. supaya dia bisa menguatkan diri? Iya. Gitu? Harus dari dalam dirinya lagi sih Betul. kembali. Itu aja sih sebenarnya jawabannya. Dan harus punya nilai harga diri, nilai juga. Karena kalau kayak gitu kamu kelakuannya gitu, ya kelihatan sih Nggak ada nilainya. nggak ada ya. nilainya, jadinya jadi kayak jomplang gitu loh. Saya ngeliat ada asap putih di sini. Tampaknya di sini sebenarnya siluman-siluman dan jin-jinnya tuh sebenarnya udah mulai keluar ya, dan nggak mau mendiami tubuh kamu lagi. Saya pengen dong kamunya juga buang baju dalam dan yang bekas itu bener-bener kamu gunting-gunting, kamu robek, buang deh, karena itu isyaratkan simbol dari pekerjaan yang kamu geluti diam-diam ini. Oh, Itu terus kamu janji dalam hati, gue nggak akan mau laki-laki sakitin gue bakal tetap jadi wanita mandiri. Itu yang saya pengen sih sebenarnya. Saya khawatir sosok ini jadi ini selalu banyak kejadian aneh di diri saya dan di studio ini berkenaan dengan siluman yang jadi-jadian hilang, tiba-tiba hilang. Saya masih mencium bau kelabang di sini. Di area dekat saya, Ada di sebelah mana, Roy? sebelah kanan. Dan itu memungkinkan sekali akan muncul lagi di rumah kamu. Gitu. Jadi kamu harus benar-benar bersih banget. Makhluk ini gimana, Roy? Makhluk itu sebenarnya muncul karena ritual-ritual ini, tapi ini kan sudah dibakar. Logika tanah itu nggak bisa dibakar ya, harusnya. Itu kebakar dan itu susah banget untuk dipadamin Nggak bisa air dimatikan. apinya. Nggak bisa dimatikan. Dan aneh sekali sih. Ini perlahan akan hilang menjauh. Akan hilang menjauh. Pokoknya mbaknya nggak usah ada dendam deh sama suaminya, sama sahabatnya. Toh juga ada yang ngebales nanti hukum karma. iya. Iya. Ya, saya berusaha sih sekarang. Jangan soalnya kalau makin diturutin makin dendam, makin kacau. Benar. Capek Iya, sendiri ya. Iya, tadi seperti yang Roy bilang kan jadi wanita berarti harus punya nilai yang membuat Mbak Kisti ini layak dipertahankan. Iya. Kalau misalnya emang ada sahabat yang lain yang justru menggoda suami Mbak Kisti, justru tunjukin bahwa Mbak Kisti lebih baik dari sahabatnya, punya nilai lebih. Bukan justru malah melakukan hal-hal yang membuat Mbak Kisti jadi nilainya di bawah sahabatnya. Bahkan nggak ada nilainya sama sekali sebagai wanita. Iya. Apa rasanya sekarang Mbak Kisti? Agak tenangan, pikiran aku agak kebuka dikit. Tadinya panas saja hawa dalam sini. Takutnya Tapi udah efek dari sini juga ya, Mbak ya. Iya. Iya. Efek dari sini yang ngebuat Mbak jadi kepanas, bawaannya pengen marah, emosi nggak terkontrol, itu mungkin bisa jadi dari hal-hal tersebut. Iya. Dan pasti nggak mudah memaafkan orang ya. Iya. Gimana Iya. caranya Ki supaya bisa memaafkan Iya. orang? Kalau saran dari aku, kita harus hidup itu berpikir positif. Apapun yang kita lakukan, kita berpikir positif sama orang. Kita yakin kok apa yang kita lakukan itu akan terjadi
nanti di masa yang akan datang gitu. Iya. Seperti Roy juga suka nasihatin kita semua gitu, bahwa apa yang kita lakukan baik hari ini akan kita dapetin juga nanti ke depannya. Jadi Iya. aku pikir Mbak lakuin yang terbaik aja lah buat hidup Mbak. Aku yakin Mbak punya talent lain selain melakukan hal-hal yang lain gitu, yang tadi Mbak punya talent lain kok yang bisa Mbak lakukan. Mbak buka usaha kecil-kecilan mungkin. Iya. Nah, daripada kayak gitu Mbak, perempuan tuh nggak mulia loh melakukan hal tersebut. Iya. Ya, jangan ya sayang. Mbak Gisti mau berjanji sama kita semua untuk meninggalkan ini semua? Ya saya berusaha pengen hidup. Saya juga capek sih karena emosi yang nggak stabil ya kan. Terus banyak merugikan orang juga, diri Mau- kita sendiri, saya juga. Oke, mau berjanji untuk meninggalkan profesi di dunia malam sebagai Saya berusaha mulai yang baik. tidak mau menjadi lagi. Enggak. Iya. Berusaha cukup Roy atau harus berjanji? Harus berjanji sama dirinya sendiri. Berjanji demi orang lain Betul. percuma. Kita harus bersahabat dengan diri kita sendiri Mbak. Iya. Apa yang kita mau tuh cuma diri kita sendiri yang tahu. Gitu. Dan Anda harus ingat sih resikonya besar sekali kalau ada penyakit yang dibawa ke rumah ke anak-anak. Anda rela anak-anak Anda sakit karena perbuatan Anda gitu? Enggak lah. Justru memang sih tadinya aku lihat anak kok hidup aku kayak gini gitu Iya. kan. Cuma ya karena mungkin dari ini ya karena masih ada jadi bawaan emosi aku pengennya seperti itu gitu. Dan kamu kaget kan aku bisa bongkar kamu sampai kamu adalah seorang dunia malam, wanita malam. Padahal kan kamu tidak menceritakan apapun. Dan yang lebih kagetnya lagi adalah sebenarnya kamu jadi kayak gini juga karena kerjaan kamu yang gonta-ganti. Laki-laki jadi energi laki-laki yang buruk nepak ke badan kamu satu persatu. Nempel gitu. Nempel. Dan ini pelan-pelan bisa berubah. Asal ya dimulai dari sekarang, ya ditunda gitu ya. Roy. Iya, dimulai dari sekarang jadi tunda. Tapi apa itu maksudnya susuk aku lepas nih? Susuk gimana Roy? Pasti lepas sih sebenarnya. Dengan niatin kamu cuci muka terus bolak-balik tiba-tiba keluar. Toh juga nanti kamu akan muntah kan. Siapa tahu akan muntah atau lewat urin, lewat Ini perlu kita sita atau dibuang sama dia sendiri atau harus gimana? dibuang sama dia sendiri. Nanti akan dibantu, tenang aja itu akan dibuang sama Iya. kamu. Ya, Iya. Siap untuk menjadi lebih baik berarti ya? Iya. Sudah siap. berjanji untuk menjadi lebih baik. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan Roy terakhir? saya masih kurang puas lagi melihat dia. Semua nomor saya kok sekarang di pikiran saya ini saya lihat nih di terawangan saya di kuping saya juga sampai sekarang masih. Apa lagi Roy? Saya pengen blok-blokin deh kamu nomor-nomor WhatsApp yang Oh, klien heeh. sekarang diblok nanti malam ini diblok juga pada malam hari ini benar-benar diblok-blokin semuanya. Benar menghilang tanpa Iya, jejak gitu dari menghilang mereka. tanpa jejak dari mereka. Diblok nomornya, diblok WhatsApp-nya juga, diblok akses ke kamunya gimana, sosial media juga diblok. Iya. Aku kalau nyuruh orang nggak setengah-setengah gitu. Kalau mau syukur, nggak mau ya udah gitu. Jadi tipikal orang yang lembut, tenang tapi nusuk tegas gitu lah. Itu sih sebenarnya. Ya karena Roy masih ngerasain tuh cowok-cowoknya pada masih nyariin. Iya itu sih. Wah, itu godaan lagi Iya, tuh, itu ujian godaan buat lagi, mbaknya. Ujian. Nah harus dari Kistinya sendiri. Iya. Iya. Memang Tuh kan. aku emang juga kan? pernah sih berusaha ini tapi kayak memang karena nomor masih ada ya tetap aja dia Datang ngehubungin lagi, gitu. balik Iya. lagi. Blokin ya. Oke, ganti nomor telepon paling gampang. Oh iya. Baik. Iya kan? Iya. Ada yang mau disampaikan Ki sebagai sama perempuan? Iya, tadi yang sudah aku bilang tadi, aku rasa aku pun kerja sebagai DJ sekarang gitu. Tapi aku ngerasa bahwa bagaimana kita bisa memagari diri kita dari hal-hal yang nggak baik gitu, Mbak. Jangan kita ikut arus, jangan kita gara-gara aduh nggak punya uang kita harus melakukan hal yang gampang dengan jangan ya. Jadilah perempuan yang punya martabat, jadilah perempuan yang punya value gitu loh. Ya, jangan terlalu gampang ikut arus kalau aku bilang seperti itu. Iya. Iya. Kalau dari Roy Kiyoshi itu aja sudah cukup. Baik, Mbak Kisti kami percaya Anda layak untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dan Anda sendiri yang bisa membuktikan. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua dan Anda boleh meninggalkan studio. Ini boleh dibawa
dan nanti dibuang, dibawa Iya, ya, dibawa sama dia sendiri. benda-bendanya, barang-barangnya. Sendiri nanti ya, jangan lupa. Iya. Iya. Nanti yang tanah akan dibantu sama tim kita akan. Oke, terima kasih. Dendam akan membutakan siapapun yang menginginkannya. Sifat itu akan membuat seseorang lupa bahwa dirinya adalah manusia. Dua partisipan kami yang hadir pada malam hari ini adalah Didin dan Kisti. Gimana tanggapan kamu, Roy? Ya, Didin dan Kisti. Didin dan Kisti adalah sama-sama pelaku sebenarnya, tapi berbeda jenis kelamin. Didin melakukan hal yang menurut saya agak parah karena Itu luar biasa, di luar Di luar, batas iya, ha. kemanusiaan Di sih. luar batas Sampai kemanusiaan. keperawanan, anak SMP, Betul. SMA, terus ditinggal, Betul bahkan sampai ada sekali. yang bunuh diri. betul sekali itu udah masuk ranah hukum sih harusnya. Iya. Dan yang Kisti adalah orang yang menyalahin suaminya sementara dia melakukan hal yang sama. Jadi berbanding terbalik dengan Didin dan Kisti, tapi namun sama-sama aja, Iya. sama-sama pelaku. Dan Kisti berarti korban-korbannya kan ada laki-laki yang sudah Iya. berkeluarga, suami orang. Iya betul sekali. Kisti Sama juga. menyakiti orang lain juga kan. Iya. Kamu kalau ketemu sama perempuan yang menjadi pelakor atau ngambil suami orang, apa yang mau kamu omongin? Nggak ada, aku diamin aja. Apa yang mau kamu sampaikan? Tanggapan kamu ngelihat perempuan seperti itu? Aku rasa aku nggak level untuk menghadapi orang-orang kayak gitu. Iya. Oke. Untuk apa kita berantem atau Iya. apa, kita baik diem dan berbuat baik, udah itu aja sih Diem dan Itu aja kuncinya. yang berbuat paling baik. penting. Nah. Setuju sekali. Yes. Iya, karena kebaikan justru bisa mengikis. Iya, mengikis. Jadi segala apa yang dilakukan itu akan balik ke diri dia, ke kita sendiri. Jadi pahalanya dia tuh habis buat kita jadinya kan. Iya, iya. Itu aja. Iya. So Kiki simple. Amalia, terima kasih banyak Thank sudah you. hadir di Menembus Thank Mata you, Batin. Roy. Sukses Thank you, Roy. untuk karirnya sebagai Sama-sama. DJ dan semuanya. Amin, thank Oke, you. Roy Kiyoshi, Thank terima you, kasih terima kasih. atas semua penjelasan dan pencerahannya. Siap. Dan pemirsa, jangan pernah merasa menjadi manusia yang tersulit di dunia. Karena kesulitan orang lain mungkin melebihi yang Anda alami. Jadikanlah kesulitan sebagai satu peluang untuk mencapai keberhasilan di masa mendatang. Kisah-kisah menarik yang selanjutnya akan kami sajikan hanya di sini, Menembus Mata Batin.